Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diundang RBTV, media televisi lokal Bengkulu. Itu merupakan satu kehormatan bagi saya. Ini merupakan peluang yang baik ya, yang harus memanfaatkan dengan baik untuk mengeluarkan ide-ide inovatif dan kreatif saya gitu. Selamat datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Tema yang kita angkat kali ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang produktif dan inovatif ya. Seorang yang aktif, produktif, pasti dia akan memanajemen waktu dengan baik. Pasti dia banyak ide-ide cemerlangnya yang bisa dia terapkan dan berguna bagi diri dia, masyarakat lainnya ya. Dia selalu menggunakan pikiran, daya imajinasinya, gerakannya gitu. Jadi dia tidak cuma hanya menghayal ya, tapi dia melakukan dobrakan-dobrakan ide-ide kreatif gitu. Dan dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dan dia karena apa? Di otaknya itu banyak ide-ide bagaimana dia mengembangkan dirinya, dia bermanfaat bagi orang-orang sekitar dia, dan kepuasan batin dia sendiri. Orang yang aktif, kreatif, produktif ini di otaknya penuh dengan ide-ide cemerlang. Bukanlah tipe orang yang suka mencontoh ya, tapi suka mencari inspirasi ya. Biasanya dia selalu ingin selalu belajar, mengembangkan dirinya ya, dan dia selalu berusaha inovasi dan selalu update, juga selalu mencari solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Itu memang dia tidak mau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kurang bermanfaat ya, terlalu banyak kongko ya, dan manajemen waktunya emang sangat sangat tertata. Dia benar-benar memanfaatkan waktu. Kalau untuk akhir pekannya, hari minggunya gitu, itu benar-benar dia ingin memanfaatkan dengan santai, dengan healing, pokoknya benar-benar ingin dinikmati. Nah begitulah saya, jam berapapun saya tidur, jam 3 saya pasti sudah bangun. Saya bangun, saya sholat tahajud, kemudian saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyalurkan ide-ide kreatif saya yang tidak keluar dari kamar ya. Misalnya saya membuat materi-materi, ya saya membuat konten-konten kreator saya. Nah, saya sudah terbiasa bangun jam 3 itu sudah ada 30 tahun ya. Dan saya merasa nyaman-nyaman aja. Jam 6 habis subuh saya sudah menghadap dapur. Saya menyiapkan segitu banyaknya makanan tim-tim saya, itu saya masak sendiri. Banyak orang yang heran melihat, nggak percaya kalau saya tuh masak sendiri. Termasuk kru TV ini ya, nggak percaya kalau saya masak sendiri. Tapi nyatanya mengolah makan untuk tim saya. Kadang-kadang itu sampai 40 sampai 50 orang. Itu biasa aja bagi saya gitu. Dan itu memang kerjaan saya. Dan jam 7 itu saya udah siap, udah selesai semua. Kemudian jam 8 ya saya sudah rapi. Saya sudah mulai menghadapi apa yang menjadi pekerjaan saya. Atau saya keluar, atau saya di kamar ya, untuk menghadap laptop dan HP saya gitu, untuk produktif ya. Ya apalagi sekarang ya, saya menjadi seorang konten kreator gitu. Jadi memang kalau ada waktu, saya memanfaatkan untuk utak-atik HP saya, utak-atik laptop saya gitu. Dan saya tidak punya ruangan khusus. Ruangan saya memang sambil tidur, kadang sambil guling-guling gitu. Santai, tapi saya pasti. Saya juga jalan-jalan terus ya, mana-mana. Tapi sesungguhnya saya itu sambil kerja gitu. Jadi saya bilang sambil cari duit. Tapi saya produktif. Saya ngisi acara di mana kan Korean Center ini kan ada 7 cabang. Nah setiap cabang itu kan kalau misalnya mereka nggak tercover kan saya yang turun gitu. Dan misalnya memang orang tuh butuh dengan saya, dengan pengembangan kepribadian gitu, saya yang datang kan. Ini adalah info tentang Korean Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Pemirsa, banyak kan yang kita lihat ya, pada zamannya beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada satu lembaga, satu usaha gitu yang benar-benar booming ya, dan asetnya udah banyak, tapi sekarang zamannya digital terkalahkan gitu. Jadi dia tidak ada power lagi gitu. Kenapa? Karena dia tidak inovatif. Dia menjalankan bisnisnya itu tidak mengikuti selera zaman. Zaman sekarang kan zamannya IT ya. Ya kita memang harus belajar, harus bisa menguasain IT gitu. Nah kalau kita tidak bisa ya itulah contohnya. Banyak usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar ya, nggak maju, nggak berkembang. Yaitu karena zaman sekarang kita memang dituntut inovatif gitu. Kita dituntut mulai IT. Jadi ya tapi semuanya kan tergantung pilihan kita ya. Kalau kita memang memilih ya biarkan saja, yang penting saya nyaman ya
ya begitulah jadinya. Tapi kalau saya sih, saya berusaha untuk selalu berkembang gitu. Pada usia saya yang segini, 65 tahun, saya masih sanggup menjadi content creator. Untuk menjadi content creator itu bukan saya asal-asal bisa aja. Saya mengikuti pelajaran ya kayak di Akademi Bisnis Digital. Ini saya belajar cara offline ya. Kemudian masih belum sanggup lagi, masih saya kembangkan di komunitas bisnis digital ya. Nah, sekarang saya sedang dalam proses itu pembelajaran dengan Digimaru gitu. Kita belajarnya online. Itu selama 1,5 bulan, hampir berapa malam gitu ya, di jadwalnya itu kita online. Ya, emang momen-momen juga sih kalau belajar online gitu. Kalau di komunitas bisnis digital itu setiap subuh Minggu sama subuh Jumat. Tapi saya enjoy aja melakukan, karena apa? Keinginan saya gitu. Nah, kayak di Digimaru ini, saya harus bisa. Bagaimanapun, gimana letak kesalahan saya. Karena benar ya, saya jadi konten kreator tapi belum sukses gitu. Saya sudah 4 tahun jadi konten kreator, tapi banyak hal-hal yang salah saya lakukan gitu. Setelah saya belajar di Digimaru ini gitu, saya banyak sekali mengetahui bahwa saya banyak kesalahan-kesalahan. Ya itulah, kalau kita ingin berkembang ya kita memang harus selalu mengembangkan. Saat kita diam, kita tidak melakukan pengembangan diri gitu, tidak melakukan perubahan pada hidup kita, ya itu di saat itulah kita sudah tertinggal gitu. Jadi ya apalagi sekarang ya zaman kita zaman IT ini yang namanya kita iklan itu, wah ngepus-ngepus iklan tuh kayak mana lah ya, orang lain begitu ya. Tapi kalau kita masih slow-slow, santai-santai, tidak inovasi, ya udah kita akan tertinggal dan digeser zaman. Kita harus selalu ya menaikkan persona branding kita, branding usaha kita gitu. Di saat kita tidak melakukan inovasi gitu, ya kita akan ketinggalan. Publik tidak akan mengingat kita, dan sebenarnya rugi sekali kalau zaman begini gitu kita tidak memanfaatkan kondisi yang ada, ya kita bisa bebas beriklan dong. Ya, iklan itu kan mahal. Sekarang kalau kita aktif di media sosial dan kita bercerita tentang promosi kita gitu, itu kan akan menaik branding kita terus. Tapi kalau kita ya emang tampil, tapi kita melupakan usaha kita tidak membawa nama brand kita gitu, ya kita pun akan ketinggalan. Jadi masyarakat tidak akan mengingat kita. Dan pesaing kita yang sangat inovasi juga selalu maju ya, dan kita semakin akan ketinggalan gitu. Dan makanya akhirnya banyak yang tutup gulung tikar gitu ya, tutup usahanya gitu, tidak berkembang gitu. Ya itulah permasalahannya, karena tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu tidak inovasi. Jadi kita memang dituntut aktif, kreatif, produktif, dan inovasi. Baru kita bisa menjawab semua tantangan zaman. Tidak akan mengingat kita, dan sebenarnya rugi sekali kalau di zaman begini gitu kita tidak memanfaatkan kondisi yang ada, ya kita bisa bebas beriklan kok. Ya, iklan itu kan mahal. Sekarang kalau kita aktif di media sosial dan kita bercerita tentang promosi kita gitu, itu kan akan menaik branding kita terus. Tapi kalau kita ya emang tampil, tapi kita melupakan usaha kita tidak membawa nama brand kita gitu, ya kita pun akan ketinggalan. Jadi masyarakat tidak akan mengingat kita, dan pesaing kita yang sangat inovasi juga selalu maju ya, dan kita semakin akan ketinggalan gitu. Dan makanya akhirnya banyak yang tutup gulung tikar gitu ya, tutup usahanya gitu, tidak berkembang gitu. Ya itulah permasalahannya, karena tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu tidak inovasi. Jadi kita memang dituntut aktif, kreatif, produktif, dan inovasi. Baru kita bisa menjawab semua tantangan zaman. Terima kasih sudah menonton video saya ini.